Oke, jumpa lagi di channel belajar. Ayo kita belajar. Kalau tidak belajar, kita bisa. Oke, kita akan mencoba mempelajari ketika kita mempunyai satu power supply pada komputer itu masih nyala apa enggak, masih hidup apa enggak. Mari kita coba untuk mempelajari cara simpelnya untuk mengetahui bahwasanya power supply itu masih hidup apa enggak, untuk bisa kita gunakan apa enggak untuk isi kita yang akan kita identifikasi video berikut ini. Terlebih dahulu kita siapkan untuk peralatan yang nantinya akan kita gunakan untuk cek. Kita gunakan power supply ya, terjadi insiden ketika kita akan ngecek kabel power supply ini ya. Jadi di sini ada kabel supply dari PLN ya. Ini dari kabel supply yang dari PLN, kemudian ini ada kabel arus yang nantinya akan dipasang pada CPU kalian ya. Kita lihat ada beberapa warna di kabel tersebut. Macam-macam warna ini tentunya juga mempunyai fungsi yang berbeda ketika nanti dipasang pada CPU. Nah, ini nanti kita fokuskan pada kabel hijau. Ada kabel hijau ya. Ini ada kabel hijau di sini. Ini ada kabel hijau di urutan yang port pada sebelah yang depan ini ya. Ini ada kabel hijau. Jadi hanya ada satu kabel hijau. Kemudian yang sebelahnya lagi ya, yang sebelah yang berseberangan ya. Jadi port yang berseberangan dari yang port pada kabel hijau tadi itu kita ambil, nantinya akan kita pasangkan dengan kabel hijau tadi, yaitu kabel hitam. Kita coba. Jadi nanti langkahnya di kabel hijau yang berada di seberang port tadi menyambung pada kabel hitam yang berada di seberang port pada kabel hijau ya. Kita coba ya. Jadi kita untuk mencoba secara praktisnya itu bisa kita gunakan dengan teknik itu. Kita coba ya, dari peralatan yang sudah kita siapkan tadi ya. Jadi ada satu helai kabel yang kedua ujungnya sudah terkelupas ya. Jadi kedua ujungnya sudah terkelupas ya, ini sudah terkelupas ya. Ini kalau saya ini pakai pengikat kabel ya. Jadi fungsinya sama, pengikat kabel atau potongan kabel kecil boleh, itu bisa kita manfaatkan untuk kita mengetes apakah power supply ini
masih keadaan normal, masih nyala dan bisa digunakan apa enggak. Kita coba ya. Terlebih dahulu kita kabel powernya kita tancapkan pada sumber arus ya, ke PLN. Ya, ini posisi sudah tertancap dan sudah mendapatkan arus PLN. Kemudian kita pasangkan pada input yang ada di power supply. Kita pasang. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, jadi sudah ada sumber arusnya dari PLN, sudah tertancap dengan benar. Ya, ini tadi dari PLN ya, ini sudah stop kontak ke PLN. Kemudian yang tadi yang saya sampaikan untuk pemasangan jumper ini, ya, pemasangan jumper ini nanti akan berpasangan kabel hijau pada pot seberang, kemudian terpasang berseberangan dengan kabel hitam yang ada di pot seberangnya kabel pot hijau. Jadi di situ ya, ini sekali lagi ini supaya tidak ada keliru ya, tidak keliru, karena nanti akan terjadi korsleting tentunya kalau terjadi keliru dalam pemasangan kabel. Jadi di sini ada kabel hijau, kemudian di sebaliknya ya, itu ada beberapa kabel hitam, itu bisa dipasangkan dengan yang hijau tadi ya, asalkan harus berseberangan dengan pot kabel yang hijau ya. Di pot yang di kabel hijau kan di situ ada beberapa kabel hitam juga, jadi pasangannya bukan yang satu pot dengan kabel hijau ya, tapi yang kabel hijaunya berpasangan dengan kabel hitam yang berada di pot sebelahnya ya. Kita coba, kita pasangkan ya. Di sini bisa kita lihat, di sini adalah pot yang nantinya akan tertancap pada motherboard PC kalian ya. Di sini kita perhatikan ya, kabel hijau ya, kabel hijau kita masukkan ujung kabel dari yang sudah kita siapkan ya. Ya, ini kita masukkan pada pot hijau, salah satu ujungnya pot hijau. Kita luruskan terlebih dahulu supaya nanti bisa masuk pada lubang pot kabel hijaunya ya. Ya, seperti ini. Ini sudah tertancap ya, potongan kabel tadi berada di pot kabel hijau. Kemudian kita menuju ke seberang dari pasangan kabel hijau, yaitu dengan kita pasangkan tadi dengan kabel hitam di seberang pot kabel hijau. Kita balik supaya kelihatan ya. Kita pasangkan pada kabel hitam yang berada di seberang pot kabel hijau. Bisa sembarangan ya, bisa acak antara posisi kabel hitam yang berada di seberang kabel hijau. Ada 3 kabel, itu bisa kita gunakan salah satu ya, salah satu dari kabel hitamnya kita pasangkan. Nah, apabila kabel ini sudah terpasang dengan benar, maka bisa dipastikan kalau power supply tersebut kondisi normal, maka power supply itu akan menyala. Itu bisa kita lihat dari power supply-nya, itu fan power supply-nya
itu akan menyala. Nah ini posisi nyala, ini posisi nyala, kipasnya nyala. Kita coba untuk kita cabut supaya kelihatan ya perbedaan fan-nya menyala atau tidak, supaya kelihatan. Kita cabut ya. Oke ya, perlahan akan berhenti kipasnya ya, seperti itu ya. Kemudian kita tancapkan lagi. Boleh kita pindahkan pada port kabel yang berikutnya, yang warna hitam juga tentunya ya, jangan lupa. Jadi pasangannya tadi itu menggunakan pasangan kabel hitam dan hijau ya. Sudah berhasil dan kita lihat. Nah ini sudah berputar. Sudah berputar, kita pindahkan tadi jumpernya. Jadi jumpernya berada di kabel hijau. Dan kabel hitam ya. Ya, cukup mudah sekali. Jadi ketika kita kebingungan untuk mengetes kondisi power supply kita itu masih nyala apa enggak, apa kita membeli power supply second, cara praktisnya kita mengecek seperti ini. Cukup simpel dan tidak ribet, tidak harus memasang pada komputer terlebih dahulu. Jadi bisa langsung kita melihat bahwasanya power supply itu masih normal apa tidak. Jadi tadi untuk penempatan kabelnya ya, sekali lagi jangan sampai keliru. Jadi di dalam soket ini hanya ada satu kabel hijau. Ini ada satu kabel hijau, kemudian dipasangkan dengan kabel hitam yang berada di seberang port yang kabel hijau ya. Jadi di seberangnya kabel hijau ini ada kabel hitam, meskipun di satu port dengan kabel hijau itu ada kabel hitam, jadi jangan dipasangkan di situ, nanti akan terjadi korsleting. Jadi kabel hitamnya menempati di seberang kabel hijau yang ada pada kabel yang nantinya akan terpasang pada PC kalian. Ya, cukup mudah dan cukup simpel sekali dalam mengetes ini, dan ini bisa kita terapkan walaupun kita hanya istilahnya awam ya, awam dalam pemahaman komputer ya, tapi dari segi efektivitasnya tentunya sangat mudah sekali, sangat bisa sekali untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kita menentukan power supply itu masih nyala apa enggak, power supply itu masih bisa digunakan apa enggak ya. Semoga saja ini bermanfaat dan ini menambah wawasan supaya nanti juga ketika kita menjumpai suatu permasalahan atau trouble pada PC kita bisa menganalisis satu persatu dari apa yang ada di permasalahan komputer, karena komputer tersebut ketika mengalami kendala permasalahan trouble ya, mati misalkan, itu juga belum tentu itu karena komponennya power supply yang rusak, atau mungkin dari motherboardnya juga bisa. Tapi kita bisa meruntut satu persatu yang nantinya kita bisa menganalisis dan bisa membuat kesimpulan bahwasanya kerusakan pada PC itu bisa kita untuk menanganinya bisa segera tertangani. Jadi supaya efektivitas dari ketika penanganan suatu ketroblelan pada
visi. Ya, itu saja mungkin, semoga bermanfaat. Salam belajar, salam mencoba. Kalau tidak mencoba maka tidak belajar.